Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Nah, buat kalimatnya seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Tuliskan teman-teman semuanya. Mulai kalimat dengan kalimat sholawat, kemudian ucapkan syukur kepada Allah. Itu tadi contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Nah, tulis teman-teman semuanya. Lakukan saja, jangan pikirkan apa iya dari mudah. Abaikan itu bukan urusan kita, yang penting kita terus meminta sama Allah. Percaya deh, satu saat nanti pasti Allah kabulkan doa itu. Kalaupun nggak kita dapatkan di dunia, percayalah di akhirat pasti kita dapatkan teman-teman semua. Baik, hari ini kita langsung ke materi kita bahas tentang masalah amalan. Lagi-lagi bertanya tentang amalan. Lagi-lagi yang ditanya tentang sholawat. Padahal saya sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya tentang sholawat ini. Cara ngamalinya masih banyak yang bertanya bagaimana sih cara ngamalin sholawat, kemudian berapa sih jumlahnya, kemudian kapan sih dibaca waktunya. Nah, gini teman-teman semuanya, kalau mau ikut cara saya sederhana. Boleh ikut cara saya, yang cara sini saya juga diajar guru saya. Lakukan ini teman-teman semuanya secara istiqomah. Kalau pingin hajat kita cepat dikabul, kemudian doa kita rezeki kita dimudahkan, termasuk kalau kita ingin dilunaskan hutangnya. Nah, buat Anda saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, ikhtiar ini bisa Anda lakukan. Pakai jalur langit ya, yang sederhana, simple, tapi dilakukan dengan istiqomah, Anda bisa rasakan hasilnya seperti apa nanti. Karena kalau kita bahas perkara amalan ini banyak teman-teman semuanya, banyak banget lah. Guru-guru kita di YouTube itu pasti mengajarkan tentang amalan lunas hutang, amalan supaya rezeki lancar, pokoknya banyak lah Anda bisa lihat itu. Tapi yang pelajarin, saya sarankan pelajarin, pahamin. Tapi yang membuat diri Anda tidak keberatan dalam mengamalkan itu saran saya ya, karena memang kadang-kadang kita nggak bisa mengamalkan secara total, mungkin karena kesibukan kita pekerjaan. Nah, kali ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya tentang cara saya mengamalkan sholawat ini yang sederhana, tapi insya Allah kalau didawamkan dulu dan secara istiqomah, Anda bisa rasakan sendiri hasilnya teman-teman, karena saya sudah merasakan. Nah, caranya bagaimana? Begini teman-teman semuanya. Pertama, setiap malam lakukan sholat hajat. Sholat hajat teman-teman, 2 rakaat boleh, atau sholat hajat khusus 4 rakaat. Itu kan ada sholat hajat khusus 4 rakaat. Dia bukan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 2 rakaat boleh. Lakukan itu setiap malam. Waktunya kapan? Nah, kalau saya waktunya mengerjakan sholat hajat itu selesai sholat isya jam 10, ya kadang habis isya, kadang jam 10. Jarang saya lakukan sholat hajat itu pas di saat-saat tahajud, jarang teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda bisa melakukan sholat hajat di waktu saat tahajud ya bagus, lebih bagus, karena di waktu itu adalah waktu sangat mustajab. Kalau saya enggak, saya lebih kepada sholat hajat itu di sebelum tidur lah, jam-jam 10. Kenapa itu saya lakukan? Karena ketika nanti bangun tengah malam tinggal tahajud aja dan witir, lebih nggak memberatkan. Kadang kan kita bangun tahajud itu kan berat gitu ya, karena tahajud itu boleh 2, boleh 4, semampunya kita, yang penting berupaya untuk bangun tahajud. Nah, itu sebabnya kenapa saya mengerjakan sholat hajat itu di jam-jam 10 selesai sholat isya, bukan di akhir malam. Karena di akhir malam itu saya gunakan untuk tahajud, kemudian banyak berzikir dan segala macamnya. Kalau dirangkum lagi dengan sholat hajatnya, ya bagus sih kalau misalnya Anda mau, tapi itu cara saya, kalau menurut cara saya. Jadi ngerjakan sholat hajatnya itu, saya ulangi ya, 2 rakaat sekali salam, atau sholat hajat khusus 4 rakaat 2 kali salam. Nah, setelah sholat hajat itu, yang Anda amalkan, yang Anda baca sholawat yang lengkap, atau yang biasa disebut orang sholawat Sajdatul Nuqud. Bacaannya pasti tahulah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda boleh pakai Sayyidina, boleh, nggak pakai boleh. Amalkan itu. Baca sholawat itu 1000 kali teman-teman semuanya, setiap malam. Itu yang diajarkan guru saya, yang saya amalkan, bahkan sampai saat ini saya amalkan tuh 1000 kali sekali duduk. Nah, cara membacanya, cara mengamalkannya cuma nggak pakai cara gimana-gimana. Itu selesai Anda sholat hajat, udah langsung amalkan, langsung baca. Berdoa, ya Allah, bismillah, dengan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunaskan hutangku, mudahkan rezekiku, kayakan aku, apa yang menjadi hajat Anda minta di situ.
kemudian Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 1000 kali sekali duduk. Nah, itu ada juga yang bertanya, Pak, 1000 kali duduk itu kadang-kadang kakinya kebas, pegel. Ya boleh ganti-ganti, silakan, nggak apa-apa. Jadi Anda jangan jadikan alasan misalnya Anda pinggangnya nggak tahan, duduknya itu terasa kakinya kebas. Bebas aja teman-teman semuanya. Yang terpenting kita itu ngamalin sholawat itu benar-benar tulus, ikhlas, benar-benar ingin dekat sama Allah, benar-benar ingin supaya kita makin cinta kepada Rasulullah, dan terlebih-lebih supaya kita makin dekat dan taat sama Allah, bisa istiqomah. Itu teman-teman semuanya. Nah, baca, saya ulangin ya, saya katakan bahwa caranya nggak ada yang aneh-aneh, cukup baca saja sholawat itu 1000 kali. Kalau Anda mampu lebih banyak, lebih bagus. Pokoknya bagi saya itu makin banyak kita bersolawat makin bagus. Tapi kalau tidak, misalnya kita nggak mampu lebih dari itu, ya usahakan 100 kali. Seminimal-minimalnya itu 400 kali teman-teman semuanya. Itu yang diajarkan guru saya, baca. Tapi kalau kita punya niat, ya hajat yang yang menurut kita benar-benar pingin ditolong sama Allah, kemudian benar-benar kita pingin banget punya impian supaya dikabulkan sama Allah, nah baca sholawat yang banyak, 1000 kali paling sedikit, baca itu. Nah, Anda bacanya boleh pejamkan mata, boleh sambil buka mata, boleh pokoknya rileks. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh di lisan, boleh di hati. Yang terpenting dalam Anda mengamalkan itu menikmatin teman-teman semuanya. Nikmatin bacaan itu, nikmatin kita bersolawat, kita bayangin seolah kita tuh bersama Rasulullah, begitu deh. Udah jangan pikirkan deh saat kita beribadah itu lupakan lu sejenak urusan dunia. Masalah kita, hutang kita lupakan. Kita sedang menghadap sama Allah. Kita curhat sama Allah. Apa menjadi masalah Anda, tumpahkan semuanya di situ sama Allah. Nah, setelah selesai 1000, nah Anda berdoa. Selesai 1000 kali dibaca sholawat itu, Anda berdoa. Selesai Anda berdoa, ya udah selesai. Anda duduk, Anda mau baca Quran, mau ngamalin zikir yang lain boleh. Tapi saran saya amalin itu sholawat 1000 kali. Anda mau lagi curhat sama Allah, ya udah tumpahkan semuanya, keluh kesah Anda, bilang ke Allah kondisi Anda seperti apa yang Anda rasakan, apa yang Anda butuhkan. Bisa harus bayar utang, bayar cicilan, nah itu jelaskan, ya Allah, Amba begini, bisa harus bayar utang, nggak punya uang, gimana nih ya Allah. Dah Anda ceritakan semua keluh kesah Anda ke Allah. Nah itu. Nah, cara itu yang saya lakukan hingga sampai saat ini, dari tahun 2012 itu teman-teman, sampai sekarang saya lakukan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Perubahan itu pelan-pelan terjadi. Nah, yang paling penting ini teman-teman semuanya, Anda fokusnya jangan pada hasil, jangan pada keajaiban deh. Percaya sama omongan saya ya, Anda lupakan saja itu yang namanya hasil, keajaiban, gak usah. Lepaskan saja sama Allah. Ketika selesai kita membaca sholawat, selesai kita berdoa sama Allah, dan lepaskan, percayakan sama Allah. Lakukan aktivitas Anda seperti biasa, gigilah untuk berikhtiar, bekerja, niatkan semuanya karena Allah. Udah sampai di situ saja. Kita nggak bisa maksa harus begini, nggak bisa teman-teman semuanya. Karena memang wilayah kita hanya sebatas itu. Tapi ingat teman-teman semuanya, jangan lupa sholat wajib dijaga. Itu yang paling penting. Sholat wajib tetap dijaga, subuh, zuhur, asar, lebih mantap lagi jaga tuh qobliyah ba'diyahnya. Kan ini kita benar-benar pingin doa kita dikabulkan sama Allah, pingin hutang kita lunas. Nah, tunjukkan dong ke Allah bahwa kita ini layak ditolong. Tunjukkan sama Allah bahwa kita ini layak untuk jadi orang kaya, layak untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tunjukkan sungguh-sungguh, paksa ibadah. Nah, itu tadi teman-teman semua. Kalau Anda kebingungan karena tagihan utang, tetap berikhtiar. Kalaupun ikhtiar kita sudah kita lakukan semuanya tapi belum ada hasil, ya itulah takdir dan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Mau nggak mau, ya udah terima, hadapin apapun resikonya. Sabar, nggak ada cara lain. Sabar, ikhlas, ridho. Karena nggak bisa kita memaksa harus begini. Anda jangan sibuk lagi cari-cari amalan, enggak. Saya katakan kalau kita bisa istiqomah dengan satu amalan itu, perbanyak sholawat. Mau saat kita selesai sholat, lagi berjalan, lagi bekerja, ini Masya Allah luar biasa. Dibanding banyak amalan tapi kita nggak istiqomah. Nah, yang terpenting teman-teman semuanya itu tadi istiqomah. Istiqomahlah dalam bersolawat, dalam hati kita, dalam bekerja, dalam kegiatan, dalam kendaraan, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baca sholawat terus. Jadi perkara hasil seperti apa udah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting kita tetap berharap sama Allah, berdoa sama Allah, dan tugas kita itu yakin bahwa Allah itu Maha mengabulkan. Bukan tugas kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana nanti urusan hutang kita, bagaimana. Ya kalaupun tetap kepikiran wajar dan manusiawi, pastinya kita nggak bisa lupakan itu ya. Tapi
kita harus punya harapan yang kuat bahwa Allah itu maha menolong, bahwa utang kita itu pasti lunas, bahwa Allah itu akan memberikan solusi, memberikan jalan atas masalah yang kita hadapi. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang kita. Harus punya keyakinan dan tekad yang kuat teman-teman semuanya. Jadi fokus Anda itu jangan pada keluhan melulu, jangan harus gimana nih ya kalau memang terjadi seperti itu, balikkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Misalnya Anda dimaki, dimarahin, ya sudah lepaskan, mau gimana lagi? Kita mau maksa gimana, nggak bisa teman-teman semuanya. Anda kalau lagi minta amalan apapun, amalan sehebat apapun menurut Anda ketika Anda mengamalkan itu, tapi kita nggak dipenuhi dengan rasa yakin, pasrah, ini sama aja teman-teman semuanya. Nah, dengan amalan sholawat itu istiqomahkan, targetin 40 hari tanpa putus Anda ngamalkan itu. Lakukan caranya seperti tadi, sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat, terus itu baca sholawat tiap malam, rutinkan terus, targetin tiap hari, jangan putus. Kalau untuk perempuan saat haid udah nggak usah sholat, banyakin sholawat. Satu itu amalan saja, apalagi kok kita bisa barengin lagi dengan istighfar, ya, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain, masya Allah luar biasa teman-teman. Cuman ingat, semuanya butuh proses dan tidak ada yang instan teman-teman semuanya. Semuanya itu tetap ada prosesnya, teman-teman. Jadi Anda jangan berharap instan. Makin Anda berharap ingin cepat selesai, itu nggak selesai-selesai, justru makin ribet teman-teman semuanya. Maka nikmatin saja ya, nikmatin dan percayalah bahwa Allah menolong kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.